Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Eko. Nama lengkap saya adalah Eko Trisdiantono atau biasa dipanggil dengan Pak Eko. Atau ada yang menyebutnya sebagai Pak Oke. Hari ini Pak Eko akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah, berkaitan dengan masa pandemi virus COVID-19 atau biasa disebut dengan Corona, maka pembelajaran dilakukan dengan sistem belajar dari rumah atau belajar dengan moda daring atau dalam jaringan. Biasanya kamu menyebutnya sebagai online. Pembelajaran daring, medianya bisa bermacam-macam, bisa melalui televisi, radio, kemudian media sosial, apakah itu WhatsApp, apakah itu Telegram, kemudian email, Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi dalam menggunakan media sosial atau media-media elektronik yang lain, tetap kita harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika, kemudian mematuhi etika tatanan berkomunikasi, dan tidak lupa juga gadget atau HP dan sejenisnya itu hanyalah alat. Harus kita gunakan dengan baik dan benar. Mari kita ikuti materi pengenalan lingkungan sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran daring, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, serta kita bahas nanti beberapa bentuk antara lain Google Form dan quizzes. Mari kita ikuti bersama-sama. Selamat datang anak-anak pada materi pembelajaran daring, pengenalan Undang-Undang ITE dan etika melakukan kegiatan pada media sosial atau sosmed. Selamat datang siswa-siswi kelas 7 di Bumi Spensada Jaya. Pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ, ada yang menyebut juga dengan pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah, bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pembelajaran di luar jaringan atau luring, dan yang kedua adalah pembelajaran daring atau dalam jaringan. Pembelajaran daring menggunakan model interaktif, jadi pembelajaran antara guru dan peserta didik interaktif dengan menggunakan media-media yang berada pada jalur internet. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meeting, atau menggunakan media-media atau aplikasi jenis itu. Kemudian juga menggunakan Learning Management System atau LMS. Apabila bisa dilakukan daring. Apabila tidak ada hambatan pada gadget atau gawai, kemudian pada jaringan, serta data, maka bisa dilakukan pembelajaran itu dari rumah atau belajar dari rumah dengan dipandu atau diampu oleh Bapak Ibu guru masing-masing sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran.
Akan tetapi, bila ada hambatan, bisa terjadi pada gadget, pada jaringan, maupun pada data, maka dilakukan pembelajaran secara luring atau offline. Untuk menyiasati pembelajaran yang luring atau di luar jaringan, maka tugas atau materi akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran, kemudian dilakukan pembelajaran dari rumah, serta tagihan-tagihan yang diminta oleh Bapak Ibu Guru nanti harus dikumpulkan melalui atau dimasukkan ke dalam box atau kotak atau kontainer. Di tiap kontainer itu akan diberikan identitas tiap kelas. Jadi masing-masing anak menyampaikan tugasnya atau menyampaikan tagihannya di atas atau lewat jam 11 siang di sekolah, nanti akan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Bisa yang menyampaikan adalah Bapak, Ibu, atau wali siswa atau orang tua dari siswa. Materi belajar nanti bisa dibagikan melalui WhatsApp, juga bisa melalui YouTube, saluran YouTube sekolahan, atau melalui Instagram, Zoom, maupun Google Meet dan sejenisnya. Kemudian LMS-nya menggunakan Quizzes atau menggunakan Google Form. Jadi anak-anak nanti akan dikenalkan dengan materi-materi melalui luring apabila tidak ada hambatan. Apabila ada hambatan maka dilakukan secara luring, apabila tidak ada hambatan maka dilakukan secara daring. Di dalam penggunaan media sosial, kita selayaknya sudah harus tahu batasan-batasan, tahu etika, seperti pada dunia sebenarnya. Sebagai orang Timur, etika dalam menggunakan media sosial tetap harus kita pakai, kita junjung. Apa itu etika dalam media sosial? Dalam berkomunikasi melalui dunia maya, kita tidak bisa begitu saja melakukan apa keinginan kita. Tetapi supaya tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain, maka etika dalam berkomunikasi melalui media sosial harus kita tahu dan kita lakukan. Yang pertama, beretika dalam berkomunikasi. Kepada siapapun, pada saat kita berkomunikasi, maka sopan santun, kemudian penggunaan kalimat yang tepat kepada siapapun, baik itu pada orang tua, pada Bapak Ibu Guru, pada teman, pada adik, dan kepada siapapun. Kemudian yang berikutnya, dalam penggunaan media sosial, hindarilah, sekali lagi hindarilah, penyebaran berita-berita yang berkaitan dengan sara, menyinggung sara. Apa itu sara? Berkaitan dengan suku, agama, ras, maupun antar golongan. Kemudian jangan berkaitan dengan atau menyebarkan atau melihat atau apapun yang berkaitan dengan pornografi. Kemudian aksi kekerasan, jadi menyebarluaskan gambar, teks, video, dan sebagainya yang berkaitan dengan aksi-aksi kekerasan. Kemudian yang ketiga, dalam beretika, dalam sosmed, maka cross-check, check and recheck. Sekali lagi, check and recheck. Kebenaran berita yang masuk dalam gawaimu atau yang masuk dalam gadgetmu.
jangan menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya atau yang biasa disebut dengan hoax. Kemudian kita berupaya menjunjung tinggi hasil karya orang lain dalam media sosial. Jadi kalau kita mengambil gambar, kita cantumkan sumbernya. Kemudian yang kelima, upayakan jangan terlalu mengumbar atau jangan terlalu mengemukakan informasi-informasi yang sifatnya private atau sifatnya pribadi. Demikian juga kita juga harus menghargai, kita harus juga menghormati privasi orang lain. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan etika dalam dunia maya. Kemudian dalam penggunaan atau masuk dalam dunia maya, maka agar tidak saling merugikan, ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh negara, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Supaya apa? Supaya tidak saling merugikan. Kemudian, apa saja yang dihindari atau apa saja yang tidak kita lakukan saat bersentuhan dengan media sosial. Yang pertama, jangan melakukan apapun yang berkaitan dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Karena itu ada sanksi hukum atau ketentuan hukum pada Undang-Undang ITE. Kemudian melanggar kesusilaan, apakah itu pornografi dan sebagainya. Kemudian menyebarkan berita bohong atau hoax, menyesatkan. Kemudian yang keempat, jangan menyebarkan kebencian atau menyebarkan permusuhan, baik itu antar individu maupun antar kelompok masyarakat yang berkaitan dengan suku, berkaitan dengan agama, ras, dan antar golongan. Dengan dunia maya, kita ciptakan solidaritas, kita ciptakan persahabatan, kita ciptakan persaudaraan. Indonesia yang memang berbineka tunggal ika, berbagai suku, agama, serta antar golongan. Kemudian suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dampak teknologi itu luar biasa kerasnya. Ada dunia maya atau ada teknologi pertama menjerat, yaitu Saifuddin Effendi, yang dijerat dengan Undang-Undang ITE karena melakukan konten atau mengirimkan konten isi yang berkaitan dengan kata-kata yang jorok, porno, cabul kepada seseorang, dan dikenakan hukuman 5 bulan penjara. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan Florence Sihombing di Jogja, juga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika. Kemudian di Bandung, dengan kalimatnya di Twitter, kemudian di timeline-nya, dia juga dijerat dengan dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian ada public figure yang juga terkena. Supaya kita tidak terkena jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kita harus tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Apa itu cybercrime? Jadi cyber itu maya, crime itu adalah kejahatan. Jadi cybercrime itu adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya, baik itu menggunakan komputer, menggunakan jaringan elektronik, maupun yang lain. Itu adalah cybercrime. Cirinya apa? Jadi terdapat penggunaan teknologi informasi, kemudian alat buktinya nanti digital, kemudian pelaksanaan kejahatannya atau tindak kejahatannya non-fisik, jadi cyberspace, ruangannya di dunia maya. Itu yang ciri-cirinya. Jenisnya apa saja? Banyak macamnya, antara lain ada cyber terrorism, kemudian cyber pornografi, di dalamnya termasuk nanti pornografi anak, kemudian cyber harassment, pelecehan seksual, cyber stalking atau menguntit dengan tujuan menjelekkan seseorang atau membunuh karakter seseorang, kemudian hacking, jadi menggunakan aplikasi tertentu atau program tertentu dengan tujuan mengeruk keuntungan atau melanggar hukum. Itu antara lain ciri-ciri dari, kemudian ada lagi kaitannya dengan card, apakah itu kredit card dan sebagainya. Ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dengan cara mencuri data dan sebagainya. Kemudian ada phishing. Phishing itu penipuan, jadi memberikan cara tertentu supaya data-data pribadi kita, baik itu melalui email atau SMS atau WhatsApp dan sebagainya, yang nanti tujuannya adalah mengambil data pribadi kita, baik itu kata sandi yang digunakan di kartu kredit, ATM, kartu ATM, maupun sejenis itu. Itu kaitannya dengan cyber atau cybercrime, kejahatan cyber. Sekarang yang perlu kita perangi bersama adalah perundungan atau bullying di dunia maya atau disebut dengan cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui jejaring sosial atau melalui dunia maya. Bisa lewat jaringan komputer, internet, telepon seluler, atau peralatan elektronik yang lain. Jadi, apakah itu bentuknya ejekan, hina, intimidasi, dipermalukan, atau sejenis itu. Itu yang harus dihindari. Bullying tidak hanya terjadi di dunia maya, tapi juga terjadi di dunia nyata. Ini harus kita perangi. Stop bullying. Sekali lagi, stop bullying. Karena ini pengaruhnya sangat besar pada jiwa anak-anak. Korban akan membekas. Ini bisa juga dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apa itu cyberbullying? Antara lain, ada flaming. Jadi flaming itu misalkan ada perselisihan, kemudian disebarkan perselisihan yang awalnya hanya 2 orang yang terlibat dalam skala kecil, ini bisa menyebar menjadi skala besar. Kemudian harassment, pelecehan. Apakah itu bentuk teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian ada fitnah. Jadi sekali lagi, jangan menyebarkan kabar bohong
atau fitnah yang tujuannya untuk merusak reputasi orang lain. Kemudian impersonation atau meniru. Jadi berpura-pura meniru orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal yang bersifat rahasia. Kemudian outing dan trickery atau penipuan. Jadi seseorang berupaya menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong. Kemudian exclusion, pengucilan. Jadi jangan mengucilkan seseorang atau jangan bertindak diskriminatif. Kemudian cyber stalking, jadi penguntitan, jadi ingin tahu, kemudian dengan tujuan untuk menimbulkan gangguan pada sasaran atau pada korbannya. Itu yang tidak boleh dilakukan. Bentuknya apa saja? Praktek-praktek bullying itu bermacam-macam. Misalkan melakukan miss call berulang-ulang. Kemudian mengirimkan email, SMS, atau chat yang isinya berupa hinaan, ancaman, atau sejenis itu. Kemudian menyebarkan gosip, baik itu melalui chat, melalui email, atau melalui jejaring media sosial yang lain. Bisa pet, tweetan, kemudian bisa teks di Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian mencuri identitas orang lain atau online, jadi membuat profil palsu, kemudian dengan profil palsu itu yang mengatasnamakan orang lain, tujuannya adalah untuk merusak nama orang lain tersebut. Kemudian berbagi gambar pribadi tanpa izin. Jadi sekali lagi, gambar itu masing-masing mempunyai hak milik. Jadi kalau itu bukan gambarmu, jangan dibagikan ke orang lain. Jadi membagikan gambar tanpa izin yang mempunyai hak itu tidak boleh. Kemudian mengunggah informasi atau video pribadi yang diberikan pada orang lain tanpa seizin yang mempunyai. Itu antara lain bullying. Kemudian banyak sudah terjadi dan harus kita hindari korban-korban bullying lain. Stop bullying, baik itu bullying di dunia nyata maupun bullying di dunia maya. Untuk itu, maka ada perlindungan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, supaya tidak saling merugikan. Ini perlindungan dari pemerintah. Jadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 berkaitan mengatur dengan ketat apa yang disebut dengan informasi dan transaksi elektronik. Hukumannya bisa sampai denda 1 miliar, bahkan ada yang lebih. Contoh, pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu berkaitan dengan menggunakan atau mendistribusikan atau mentransmisikan atau menyebarkan tanpa hak dokumen elektronik atau informasi elektronik yang isinya antara lain melanggar kesusilaan, kemudian muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau ancaman, maka bisa dituntut ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kalimat dan atau itu bisa keduanya, bisa hukuman kurungan ditambah dengan denda berupa uang. Kemudian pasal 28 juga gitu. Jadi undang-undang ini bertujuan untuk melindungi seluruh pengguna informasi dan transaksi elektronika.
Itu anak-anakku sekalian tentang belajar jarak jauh, belajar dari rumah dengan metode dalam jaringan atau online. Kemudian kalau ada hambatan dilakukan dengan luring atau di luar jaringan. Biasanya disebut dengan offline. Itu saja berkaitan dengan materi etika bersosial media, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, etika bersosial media, kemudian juga pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring serta luring. Terima kasih. Sampai jumpa.